Shalom, selamat tahun baru. Kok cuman saya ngomong selamat tahun baru? Shalom, selamat tahun baru. Happy New Year. Tahun yang baru, harapan yang baru, pengurapan yang baru, berkatnya juga senantiasa baru. Amin. Yang amin cuman Hendra. Makanya dia diberkati itu. Tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Kita sekarang masuk di tahun 2026. Seperti kita masih di tahun 2025. Tapi saya percaya tahun 2026 banyak orang di dunia katakan tidak jelas, masih buram. Tapi kita di dalam Tuhan pasti bukan mudah-mudahan, pasti cerah. Amin. Pasti diberkati. Yang penting adalah kita bukan cari manusia. Kita bukan ikutin dunia. Kita cari Tuhan. Amin. Tuhan juga mesti jelas. Tuhan siapa? Yaitu Yesus. Amin. Sungguh-sungguh di dalam Dia. Nah, pagi hari ini adalah awal tahun, tanggal 4 Januari adalah minggu pertama di tahun 2026. Kita tahu bahwa gereja kita itu di bawah GBI Gatsu, Gatot Subroto. Gembala sidang kita itu Pak Niko. Ya, saya hanya sebagai gembala kepanjangan tangannya. Oleh karena itu kita senantiasa kalau bicara firman, senantiasa mesti connect kepada Bapak kita. Tentu Bapak kita percaya dia mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan untuk sampai pada setiap kita. Amin. Oleh karena itu saya mau ajak kita untuk melihat tahun ini adalah tahun amanat agung. Katakan tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Tahun lalu tahun apa? Lupa. Tahun lalu tahun penuaian. Saya percaya tahun penuaian yang tahun lalu ada hubungannya dengan tahun amanat agung. Tapi sebelum saya masuk firman yang lebih lanjut lagi, saya mau ajak kita untuk mengerti dulu. Apa sih artinya amanat agung? Saudara tahu nggak artinya amanat agung itu apa? Tahu nggak? Nah, kita kembali mesti kepada firman. Ya, firman Tuhan katakan apa? Matius 28, tolong diklik. Ya. Ini loh, amanat agung. Dikatakan firman Tuhan begini, karena itu pergilah. Jangan diem. Jangan cuma dengar. Jangan cuma melihat. Tapi Tuhan pesan, pergilah. Artinya bergerak. Lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Bapak kita, Yesus. Bapak surgawi. Ya. Apa yang dia pesan kepada kita, kalau kita lekat pada dia, apa yang dia pesan pada kita, kita dengan setia dan taat, praktekkan dan lakukannya. Saya percaya, kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Amin. Di sini dipesan gini, karena itu pergilah. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Ini yang dahsyat. Kalau kita lakukan yang di atas, ini yang dahsyat. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita baca firman ini firman. Bukan manusia ngomong.
Allah yang berbicara buat kita, firman. Ya, Allah berbicara buat kita, dia ngomong begini, Tuhan nggak pernah dusta kok. Apa yang dia ngomong, apa yang dia sampaikan, apa yang dia firmankan, pasti genapi. Persoalannya di kita. Kita taat nggak? Kita setia nggak? Kita lakukannya nggak? Untuk hal ini, artinya di sini menjadikan semua bangsa muridku. Untuk menjadikan semua bangsa muridku, kita mesti jadi murid dulu. Setuju nggak? Kalau saudara masih jemaatnya cengeng, masih kanak-kanak, belum dewasa, belum jadi murid, nggak ngerti apa yang disampaikan, nggak ngerti. Cuman denger aja, cuman melihat aja, tapi tidak bisa mempraktekkannya. Nah, untuk itu saya mau ajak kita lihat lagi, ada amanat agung, supaya kita bisa melakukan amanat agung ini, kita mesti ngerti dulu perintah agung. Apa itu perintah agung? Tolong diklik. Apa itu perintah agung? Nah, ini perintah agung. Perintah agung ini adalah Tuhan Yesus yang berbicara. Ada hukum di dunia ini. Ya. Di sini firman Tuhan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya semua pikiran, perasaan, dan apa yang kita lakukan itu, kita mesti sungguh-sungguh mengasihi dia dengan segenap hati kita, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Itu adalah sungguh-sungguh memprioritaskan hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Walaupun saudara jangan pikir, oh mesti ke gereja. Bukan. Saudara dimanapun juga berada. Apapun profesi saudara. Saudara mesti senantiasa mengasihi Tuhan. Mesti buktikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita orang percaya. Dan selanjutnya dikatakan lagi, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini saya kaitkan tadi amanat agung. Kalau kita tidak mengerti tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita bagaimana bisa mengasihi sesama? Bagaimana kita mau rela berkorban untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Amanat agung itu bicara jiwa-jiwa. Amin. Saya kan sudah lama tidak khotbah ya. Saya praktis cuma setahun paling 1-2 kali. Saya ingat akhir tahun, Pastor Gama menyampaikan tentang soal recharge. Betul ya? Ada 3 hal. Pertama, reset. Ya, reset. Reset dalam kehidupan kita. Yang kedua, remove. Buang hal-hal yang tidak baik. Lalu restart. Saya harap hari ini, kalau saudara nyambung kepada bulan lalu, yaitu akhir tahun, Pastor Gama sampaikan itu, saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar untuk restart dalam hidup kita ini. Dengan roh yang menyala-nyala. Punya hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jiwa-jiwa, pikir itu fokusnya jiwa-jiwa untuk kita memenangkan mereka. Amin. Restart. Kita punya pikiran, semuanya, apa yang kita lakukan. Amin? Nah, oleh karena itu tentu mesti melalui kehidupan kita. Saya hari ini, saya renungkan apa sih saya mau bagikan pada jemaat di JFC ini supaya kita bisa sama-sama bergerak. Tentu melalui kehidupan kita. Oleh karena itu tema saya berikan untuk awal bulan ini, di awal tahun, menjadi saksi melalui
buah kehidupan. Tuhan, saudara harus paham ya, hidup kita ini, pasti setiap kita ini kan rindu untuk berjumpa dengan Dia. Dan kita rindu berjumpa dengan Dia pasti masuk surga. Ada yang mau masuk neraka? Ada? Tolong angkat tangan. Nggak ada kan? Semua rindu. Semua mau masuk ke surga. Ya, waktu kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, Dia pasti tanya. Dia bukan tanya lu punya harta berapa banyak? Deposito berapa banyak? Mobil berapa banyak? Rumah berapa banyak? Istri, suami berapa banyak? Enggak. Dia nggak tanya begitu. Dia tanya, buahmu mana? Saya yakin, pasti ditanyanya buah. Karena Dia ciptakan kita di tengah-tengah dunia ini, bukan asal aja. Saudara menjadi orang percaya, bukan karena kebetulan. Nanti saya akan jelaskan, Dia yang pilih. Amin? Nah, oleh karena itu, saya mau ajak kita sama-sama merenungkan, menjadi saksi melalui buah kehidupan. Buah kehidupan itu buah kehidupan pribadi kita. Bukan menceritakan orang lain. Bersaksi. Bersaksi itu bukan bersaksi orang lain. Tapi kita mesti bersaksi menjadi saksi. Pribadi kita. Bukan orang lain. Jadi pribadi kita ini mesti betul-betul jadi saksi. Waktu kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, orang bisa dengar. Kalau pribadi kita hidupnya nggak beres, dia bisa bilang, ngapain gue ikut lu? Gue lebih baik daripada lu. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju cuma Pak Didi, yang lainnya nggak berani ngomong ya. Setuju nggak? Nah, setuju. Ayo, saya ajak kita lihat, kenapa kita mesti menjadi saksi. Firman Tuhan, saya ajak kita lihat di Yohanes 15 ayat 16. Ini firman ya, bukan saya yang berbicara. Di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Aku ini Tuhan Yesus. Aku ini Tuhan. Ya, Tuhan ngomong, bukan kamu yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Coba kita sama-sama cek diri kita. Bagaimana awalnya kita terima Tuhan Yesus? Sebelumnya latar belakang kita apa? Tapi kok kita bisa dipilih, dipanggil? Saya nggak pusingin saudara. Oh mungkin orang tua gue udah ikut Kristen. Itu pun juga artinya pilihan. Dipanggil. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Nah, pergi lagi sama amanat agung tadi itu. Pergi, bergerak ya, lakukan. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap, itu buah yang tidak ada musim. Musim apapun selalu menghasilkan buah. Artinya kita berada dimanapun juga, profesi kita apapun juga, selalu hidup kita ini menghasilkan buah. Bicara buah ini tentu buah yang baik. Ya kan? Tergantung pohon nih. Pohonnya baik, pasti buahnya baik. Nggak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, nggak ada. Tapi kalau pohonnya tidak baik, nggak mungkin juga menghasilkan buah yang baik. Pasti menghasilkan buah yang nggak enak, yang asem. Oleh karena itu sangat penting kita mesti ngerti. Menghasilkan buah yang tetap. Buah tetap ini berbicara ada terus menerus. Nggak ada, bukan buah musiman. Oh sekarang lagi musim durian, makan durian. Bukan, buahnya bicara terus menerus sepanjang dalam kehidupan kita. Senantiasa menghasilkan buah. Tapi ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Di sini dia bilang, diberikannya kepadamu. Kalau kita lakukan itu, apa yang Tuhan perintahkan, kembali lagi ya, kita perintahkan, ada harga yang harus kita bayar itu. Saya percaya, apapun kamu doakan,
Apapun kami minta. Tapi semuanya sesuai kehendak Tuhan. Jangan minta nanti suami minta, gue mau tambah istri dong. Jangan. Itu tidak sesuai dengan firman. Amin? Ya, minta sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin pasti diberikan. Khususnya. Ini bicara amanat agung, khususnya. Doakan orang-orang sekeliling kita yang belum kenal. Kita kenal dia, tapi dia belum percaya. Doakan dia. Tuhan pasti berikan. Jiwa-jiwa. Amin? Nah, oleh karena itu, kita perlu lihat juga firman Tuhan, Yohanes 15 juga, 4 dan 5. Ini bicara keintiman dengan Tuhan. Ini firman, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku ini Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur. Dan kamu lah ranting-rantingnya. Kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita mau menghasilkan buah, kita mesti lempel kepada pokoknya. Itu pohonnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kalau saya artikan satu kata adalah hidup keintiman dengan Tuhan. Lekat pada dia. Cintain dia. Mengasihi dia. Sungguh-sungguh kepada dia. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, saya tentu tidak tahu, tapi Tuhan yang paling tahu saudara. Ya. Saya tidak tahu keadaan saudara. Saudara biasa doa enggak? Biasa doa enggak, saya mau tanya. Ada enggak ambil waktu untuk saat teduh enggak? Ada enggak baca firman? Ada enggak baca firman? Kalau saudara enggak baca firman, enggak merenungkan firman, bagaimana saudara bisa praktekkan firman Tuhan? Nggak bisa. Bagaimana saudara bisa mengerti rencana Allah dalam hidupmu? Bagaimana saudara bisa mengerti kenapa gue ada di tengah-tengah dunia ini? Kenapa gue ada di tengah-tengah bangsa ini? Kenapa gue ada di tengah-tengah keluarga ini? Kenapa hari ini saudara menjadi jemaat di JFC? Nggak ngerti. Pasti nggak ngerti. Cuman ya liwatin aja hari demi hari. Nah oleh karena itu setiap kita sebagai orang percaya harus hidup lekat pada dia. Ada persekutuan pribadi. Kalau hari ini kan secara korporasi. Tuhan hadir melawat saudara. Melalui firman Tuhan, pujian penyembahan. Tapi pribadi kita harus sediakan waktu untuk bersekutu dengan dia. Karena dia ada sang pencipta. Kita ini ciptaannya. Sang pencipta maunya kita apa? Kalau saudara tidak baca apa yang dipesan oleh Tuhan melalui firman Allah, saudara nggak mengerti. Liwatin aja hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi tahun, udah sampai tua. Nah hari ini kita diingatkan. Mungkin hari ini firman Tuhan agak keras ya. Tapi saya mau saudara istilahnya tuh hidup bahagia, diberkati. Amin. Tapi ada bagiannya Tuhan yang lakukan, ada bagiannya kita dong. Amin. Jadi mesti kita berdoa, baca firman, merenungkan.
dan praktekkan melalui hidup saudara dan saya. Bukan melalui orang lain. Saudara diberikan talenta, berikan kesehatan yang baik, berikan kecerdasan, kepintaran. Bahkan Tuhan memberkati saudara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, itu kita mesti renungkan setiap kita masing-masing. Itu tentu beda. Itulah perlu kita pribadi demi pribadi untuk bangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Ngomong sama dia. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit kok. Naik ke surga kok. Bukan dengan tokoh-tokoh agama yang lain, enggak. Yang tokoh-tokoh agama yang lain itu semua itu mati ya sudah. Kalau kekristenan, enggak. Ada kehidupannya berikutnya ini. Amin. Tapi kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Nggak bisa, nggak mampu. Karena kita nih manusia terbatas. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 mengatakan gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Aku terima kuasa. Ngomong dengan yakin. Aku terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Saya yakin ya, pesan terakhir ini sangat penting untuk setiap umat manusia. Setiap orang-orang percaya. Pesan terakhir kok. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu kuasa dari Allah. Bukan kuasa karena gue punya posisi, gue punya kedudukan, gue kaya, gue punya pengaruh. Gue punya backing, bukan itu. Kuasa ini kuasa ilahi. Kuasa ini kalau di arti aslinya, bahasa aslinya, dunamis. Dunamis kalau kita pengembangkan perkataan ini, itu namanya dinamit. Tahu nggak dinamit? Untuk bahan peledak itu loh. Itu bicara kuasa itu. Atau dinamo. Dinamo itu untuk menggerakkan mesin. Jadi kuasa itu artinya mencakup kekuatan, kemampuan, atau kapasitas yang berasal dari Allah. Kuasa juga berbicara kuasa yang aktif bekerja. Bukan sekedar hanya potensi saja. Kuasa ini juga berbicara tenaga ilahi yang memberi kemampuan kepada murid Yesus yang menjadi saksi-saksinya. Yaitu saudara dan saya. Dia sudah janji kok. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Nah, sekarang kita orang percaya. Orang percaya pasti Roh Kudus dalam hidup kita. Tergantung kita mau nggak bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus itu. Untuk kita menjalankan hidup kita. Untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Tergantung kita. Bukan tergantung orang lain. Bukan lihat orang lain. Amin. Jadi untuk menjadi saksi melalui buah kehidupan ini, saya secara singkat nanti akan bahas alil 5 buah. Ya, ini di awal nih. Masih ada 1,5 jam lagi ya. Jadi ini tadi di awal. Ini sekarang saya mau bahas masalah buah apa yang harus kita hasilkan. Yang maksudnya buah itu. Mari kita lihat dari 5 buah. Minimal sebetulnya banyak. Waktunya kan nggak cukup. Kalau saya ngomong semuanya kan bisa 2 hari. Ya kan? Jadi ini hanya kasih saya waktu cuma kurang lebih 1 jam. Belum lagi perjamuan kudus. Ya, jadi ada 5 buah.
Buah pertama, buah pertobatan, buah roh, buah kebenaran, buah pelayanan, buah kehidupan yang kekal. Kita lihat yang pertama, buah pertobatan itu apa? Semua saya bicarakan ini adalah firman. Firman Tuhan mengatakan di Matius 3:8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan awal, kita percaya Yesus. Saudara bukan karena berbuat baik. Bukan karena saudara berbuat baik. Jadi seolah-olah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bukan itu. Keselamatan awal itu adalah kita mulai, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni kesalahan-kesalahanku. Itu awal pertobatan kita, mengaku. Ya. Itu kasih anugerah Tuhan. Cuma-cuma. Kenapa? Yesus datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia biasa, mati di atas kayu salib, cucurkan darah yang kudus, menebus sisi dunia ini. Itulah ada Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya pada dia mendapatkan hidup kekal. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu firman. Dia datang di dunia ini. Itu kita dapat keselamatan awalnya. Tapi dalam hal ini, setelah kita percaya, harus ada satu perubahan pola hidup lama dong. Menjadi serupa dengan pola hidupnya Tuhan Yesus. Kan kita mau jadi saksi. Mau ada buahnya. Nah, orang lihat tuh buah pertobatan kamu ada nggak? Jangan lu ngomong bertobat. Tapi kehidupan kamu, kehidupan saudara masih seperti orang dunia. Ini saya ngomong gini, cek diri kita masing-masing. Buah pertobatan kita ada nggak? Contoh, dulu nggak bisa mengampunin orang. Sekarang kita bisa mengampuni kesalahan orang lain nggak? Gampang nggak melepaskan pengampunan? Cek diri kita. Contoh lagi, dulu suka kata-kata kotor, jahat, marahin orang, kasar gitu. Sekarang masih nggak? Apakah hidup kita jadi lemah lembut? Kata-kata yang keluar tuh yang berkati. Begitu nggak? Cek diri kita. Dulu kita pelit, hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah sekarang kita cek, kita murah hati nggak? Gampang memberi nggak? Gampang menolong orang nggak? Punya belas kasihan nggak? Itu cek diri kita. Ini pola hidup kita berubah. Seperti pola hidupnya Yesus. Karena ada firman Tuhan di 2 Korintus 5:17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berbicara setiap orang yang lahir baru pasti menjadi ciptaan baru. Ada perubahan pola hidup. Itu pasti. Saya kalau pribadi saya nih, saya flashback ke belakang dulu saya. Aduh, saya jangan ngomong dah malu. Tapi setelah saya udah bertobat, nggak langsung ya. Tapi proses demi proses kita dibentuk. Makin serupa dengan Tuhan. Makin serupa dengan Yesus. Itu bicara ciptaan yang baru. Oleh karena itu, setiap kita anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus selalu saya katakan, setiap hari, introspeksi hidup kita. Introspeksi. Cek diri kita nih, hidupnya benar nggak di hadapan Tuhan? Sesuai nggak dengan firman Allah?
Itu sangat penting loh. Saya sampai hari ini, saya nggak sempurna loh. Masih banyak kekurangan saya, masih banyak. Tapi saya mau belajar namanya kerendahan hati. Kerendahan hati, ditegur, kita introspeksi. Dinasehati, kita introspeksi. Jadi sering introspeksi diri itu baik. Karena bicara pertobatan itu bukan hanya sekali aja. Tapi setiap hari, setiap waktu kita mesti alami namanya itu pertobatan demi pertobatan. Nggak usah malu. Setuju? Coba cek diri kita, saya mau tanya. Ada firman Tuhan di Amsal 28 ayat 13, tolong dikeluarkan. Nah, ini firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini firman. Cek diri kita, masih simpen dosa enggak? Masih simpen enggak? Masih bohong, masih menipu, masih main judi online, pinjol. Yang model gitu pasti nggak diberkati. Yang ada hanya masalah terus. Bagaimana bangkit? Bagaimana bisa jadi saksi? Hubungan suami istri bukan dari waktu ke waktu makin baik, tapi makin berantakan. Cek kita masing-masing. Saya ngomong di sini kan nggak bisa semuanya. Tolong kita setelah ngomong introspeksi hidup kita. Saya sampai hari ini, setiap pagi saya sering ngomong, saya dengan istri saya doa. Doa tentu banyak, termasuk jemaat saya doa. Ya, nggak bisa ngomong satu persatu, secara korporasi saya doa. Saya senantiasa minta pengurapan dari Tuhan setiap pagi. Karena kita perlu pengurapan untuk menuntun langkah hidup kita. Tapi malam hari sebelum saya tidur, saya waktunya adalah untuk saya introspeksi diri saya. Saya flashback ke sepanjang hari ini. Ya, misal contoh hari ini saya sudah menyampaikan firman apa itu. Malamnya sebelum saya tidur, saya pasti introspeksi. Cek diri saya sepanjang hari ini apa yang saya lakukan ya. Oh ini. Ada hal yang Roh Kudus ini yang ngajar kita untuk belajar hidup intim dengan Tuhan begitu. Sehingga kita peka. Nah, waktu kita diingatkan oleh Roh Kudus, kamu tadi salah loh. Salah perbuatan kamu, kelakuan kamu, perkataan kamu, pikiran kamu, macam-macam ya. Nah, kalau Roh Kudus ingatkan kita, saat itulah waktunya untuk Tuhan ampuni, akuin itu. Nah, belajar hidup intim ada persekutuan dengan Tuhan salah satu itu. Sehingga kita mengerti, oh ternyata gue gak boleh begini loh, gue gak boleh begitu loh. Amin. Di samping baca merenungkan firman Tuhan. Jadi di sini pertobatan sejati berani berubah dan hidup dalam kebenaran. Jangan simpen dosa. Karena apa? Karena, lanjut tolong diklik, hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Memang kita nggak bisa lihat hati saudara, kita manusia nggak bisa. Tapi Tuhan tahu hati saudara dan hati saya. Tapi di sini buah pertobatan harus bisa dilihat orang. Lu jangan ngomong lu bertobat, orang Kristen. KTP aja buat apa? Nggak menghasilkan buah. Jadi buah pertobatan ini sangat penting dalam hidup kita seorang percaya. Amin. Kita masuk yang buah kedua, buah roh. Buah roh itu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. Tetapi
Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini 9 buah. Bukan masing-masing ya, 1 buah, tapi 9 rasa, nano-nano. Bukan masing-masing loh, bukan sukacita dah gue yang ambil. Damai sejahtera gue ambil, kesabaran bukan, kemurahan bukan, kebaikan enggak. Jadi bukan itu, Tuhan mau kita lengkap. 9 buah roh ini menjadi 1 buah. Ini berbicara apa? Berbicara karakternya Kristus ini. Setiap kita harus punya sikap dan perilaku hidup seperti karakter Kristus. Saya percaya setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat sejati pasti menghasilkan buah roh. Pasti. Kenapa? Dia sudah tidak dipimpin oleh kedagingan, tapi dipimpin oleh roh. Firman Tuhan, coba lanjut, klik. Nah, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi hidup manusia itu kita harus tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu tubuh, jasmani kita kelihatan. Kita dicubit sakit. Ya, itu tubuh, daging. Nggak ada gunanya. Satu hari kita dipanggil tuh, nggak usah terlalu repot-repot dah. Itu tetap dikubur juga, hilang juga kok. Itu nggak ada gunanya. Yang perlunya apa? Roh dan jiwanya. Jadi kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Tuhan mau kita jiwa dan roh ini diselamatkan. Kembali kepada rumah ke Bapa surgawi, kembali ke rumah kita. Nah, oleh karena itu kita mesti hidup dalam roh yang pimpin, bukan daging. Daging menuju kebinasaan. Roh membawa kita hidup kekal. Oleh karena itu, Yesus waktu di Taman Getsemani, dia berbicara pada murid-muridnya, dibilang, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Ini firman. Daging kita lemah. Kita maunya tuh ditarik dunia terus. Waktu ditarik dunia, roh kita ikut. Nah, oleh karena itu kita perlu buah roh itu loh. Salah satu buah roh itu, buah penguasaan diri itu penting. Untuk kita lawan. Memang tidak mudah, tapi ini firman, ini harus kita praktekkan. Jangan ngomong saudara, saya pun kadang-kadang masih ditarik oleh daging. Keinginan-keinginan daging masih. Tapi harus punya sadar, mesti punya buah roh, roh penguasaan diri untuk kendalikan kita. Kita mesti lawan. Karena dunia bagaimanapun juga lebih menarik kita ini supaya jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, dan banyak berdoa, gampang sekali jatuh dalam dosa. Gampang sekali. Apalagi dengan keadaan dunia saat ini. Lihat handphone, lihat macam-macam ya. Sosmed segala gitu. Banyak sekali. Jadi hidup yang dipimpin roh akan menghasilkan buah roh. Dan tidak menuruti keinginan daging. Siapa mau dipimpin oleh roh? Saudara angkat tangan, bukan janji sama saya, janji sama Tuhan. Amin? Belajar. Tapi memang kita selama kita hidup ini kan diproses, dibentuk terus
Sampai kita mengerti. Ujung-ujungnya tuh makin serupa dengan Kristus. Amin? Bukan makin serupa dengan dunia, jangan. Ya. Makin serupa dengan Kristus. Sebetulnya ayatnya, tapi janganlah nanti terlalu panjang. Ya. Saya masuk ke buah yang ketiga. Buah kebenaran. Saudara udah bertobat, udah miliki buah roh. Pikiran kita, perasaan kita, Kristus itu mesti ada dalam kita. Ini firman-Nya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saya pribadi, kata saya bilang saya tidak sempurna, banyak kekurangan. Saya tiap hari minta Tuhan, Tuhan ajar aku berpikir seperti Engkau berpikir. Ajar aku melihat seperti Engkau melihat. Ajar aku merasakan seperti Engkau merasakan. Ini tiga ini saya selalu doa. Supaya saya betul-betul menaruhkan pikiran perasaan Kristus dalam hidup saya. Caranya gimana? Ini firman lagi. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semuanya. Pikirkan itulah semuanya. Taruhkan pikiran dan perasaan Kristus dalam hati kita. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, dengan cara gimana? Selalu kita taruhkan pikiran kita adalah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Kenapa kita masih hidup di dunia? Kita tahu bahwa di dunia ini kita sementara. Kita orang asing. Cuman perantauan. Ujung-ujungnya kita mau kembali ke rumah kita, rumah Bapa di surga. Bersama-sama dengan Dia. Kita masih di dunia, hidup kita masih butuh uang, butuh pekerjaan, butuh hal. Tapi semua apapun kita lakukan itu, kita kerjakan itu, harus connect-nya kepada surga. Artinya, sesuai dengan firman enggak? Sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Yang tidak sesuai, jangan kita touch. Jangan kita lakukan. Walaupun itu mungkin untung, walaupun rasanya tuh wah, jangan. Karena itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iblis juga bisa memberkati kita. Ingat loh, iblis juga bisa memberkati kita. Ya, kita mesti bedakan, apa itu berkat dari Tuhan, apa itu dari iblis. Mesti kita bedakan. Hati-hati. Amin. Oleh karena itu, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Karena kita mau kembali ke sana. Sedangkan apapun kita lakukan di dunia ini, mesti sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita betul-betul nanti satu hari berjumpa dengan Dia, kita betul-betul masuk surga. Bukan masuk ke neraka. Jangan masuk neraka. Jangan. Aduh. Sakit. Dan itu bukannya, itu mati kekal loh. Kita hidup kekal, bukan mau mati kekal. Amin. Apapun kita pikirkan, selalu connect-nya ke surga. Melihat dari sudut pandang Tuhan. Kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau setiap kita kembali kepada Dia. Dia nggak mau kita masuk ke neraka. Kita masuk ke buah keempat.
Buah yang harus kita hasilkan itu buah keempat itu pelayanan. Ini pegangan hidup saya, firman ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi ada janjinya dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Walaupun hari ini saya sebagai pemimpin, sebagai CEO dalam perusahaan, sebagai gembala rayon di 1H, sebagai gembala di tempat ini, saya mesti lakukan ini. Karena saya tahu, saya pertanggungjawabkan ini bukan hanya kepada manusia aja, pada Tuhan. Oleh karena itu semua apa yang saya lakukan itu, saya percaya itu titipan. Bukan miliknya saya. Saya hanya penilik, bukan pemilik, penilik. Saya dipercayakan untuk mengelola, memanage. Ini juga salah satu yang tiap hari saya doa. Tuhan, apapun yang kau percaya pada aku untuk kelola, memanage. Itu milikmu. Urapi aku. Hikmat roh takut akan Allah menyertai aku. Untuk menuntun saya melakukan segala kehendakmu dan rencanamu. Saya tiap hari doa itu. Minta hikmat roh takut akan Allah. Dan keunitian bersama-sama untuk memanage, mengelola penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Biar segala apapun aku lakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama besar Engkau dan jadi berkat bagi banyak orang. Berikan dampak yang positif sekeliling kita. Jadi berkat. Bukan jadi batu sandungan. Bukan jadi bahan omongan orang lain. Tapi orang ngomong hal-hal yang baik, yang positif. Bukan untuk kita kesombongan, bukan. Tapi itu memang sangat penting dalam hidup kita itu. Menghasilkan buah pelayanan itu. Jangan lu ngomong, gue layanin ini loh, gue layanin itu. Tapi orang lihat, buah lu gak ada. Jadi menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan memikirkan kepentingan pribadi kita. Nah, di sini saya mau ajak kita lihat. Saya bukan untuk kesombongan ya, tapi ini pelayanan. Kan saya masih di marketplace, di perusahaan. Saya manage begitu banyak perusahaan. Selalu kita ada namanya CSR, perusahaan itu. Jadi kita ada pelayanan namanya itu, kita ikut kontribusi. Ini untuk perusahaan ya. Perusahaan saya itu renovasi sekolahan yang kita lakukan. Renovasi rumah ibadah. Rumah ibadah bukan hanya orang Kristen aja. Masjid, musola kita perbaiki, kita bagusin. Ini bisa lihat ya. Lalu renovasi panti asuhan. Masih banyak lagi. Turut mendukung dalam kerja pemerintah itu donor darah. Kita lakukan. Ambil bagian dalam bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam yang barusan ini. Ya, yang terakhir terjadi di Sumatera. Tolong diklik dong, ada nggak? Nah ini ada videonya nih. Bisa nggak diklik? Ada videonya. Bisa nggak? Nah, ini. Kita kerjasama dengan TNI, polisian untuk bantu orang-orang yang mengalami musibah ini. Air matamu berlinang.
Saya rasa cukup deh ya. Ini cuman menceritakan bahwa apa yang kita sudah lakukan ini. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan Ya, cukup ini. Saya mau lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Ini kan bicara perusahaan. Karena saya bilang saya masih di marketplace. Nah, kita juga punya yayasan. Ren 1H tuh punya yayasan. Yayasan kita tuh yayasan Ken. Saya jujur ya, dalam hal ini saya nggak pernah loh ajukan proposal, minta ini, minta itu. Saya tergantung kerelaan saudara. Selama ini saya nggak pernah untuk ngomong-ngomong hal-hal ginian, enggak. Tapi saya pikir ini awal tahun supaya kita nangkep. Ren 1H termasuk cabang JFC ini juga kita banyak pelayan-pelayan bukan hanya di gereja tok. Ya saudara memang tergerak oleh Tuhan untuk menggerakkan untuk ikut sumbang ini, sumbang itu, silakan. Ya yayasan Ken kita itu, Ken itu singkatan dari Cipta Asa Nusantara. Ya, nah sebuah yayasan bergerak di bidang kita lebih banyak fokus pada untuk sekolah-sekolah PAUD. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Ini banyak yang terlibat itu Ibu Gembala, Ibu Alien. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini juga berbicara mesti punya hati. Kalau nggak punya hati, nggak mungkin mau. Capek. Banyak urusan. Urusan hal-hal gini tuh banyak urusan. Ya. Nah kita ikut kontribusi apa? Dalam lingkungan membangun, mendukung beberapa sekolah PAUD. PAUD kita ada anak terang ya namanya, anak terang. Itu orang khusus untuk orang-orang Kristen. Tapi ada satu lagi anak Nusantara. Totalnya ada anak terang kalau nggak salah 30, yang anak Nusantara tuh ada 8 sekolahan. Tapi bukan hanya di daerah-daerah yang seperti Jakarta. Jakarta ada, bukan nggak ada. Di Jabodetabek ada. Maksudnya kita lebih fokus pada daerah-daerah. Orang-orang miskin sana banyak. Banyak sekali, nggak mampu sekolah. Ya, bagaimana? Pendidikan anak usia dini itu adalah umur 1 sampai 5 tahun itu penting untuk isi mereka punya otak. Supaya mereka hidupnya kemudian hari itu diberkati. Jadi berguna untuk bangsa dan negara. Ya, PAUD. Bantuan bagi korban bencana alam, beberapa daerah melalui pembagian sembako dan renovasi bangunan yang rusak. Ini yang dilakukan oleh yayasan. Pembagian sembako di lingkungan sekitar gereja, ya, bagi untuk orang-orang fakir miskin. Bantuan untuk daerah-daerah berupa rumpon. Itu tahu nggak, laut-laut tuh banyak dirusakin. Ikan udah nggak ada makanan lagi, nggak ada. Nah, mendukung program RPTRA, yaitu ruang publik terpadu ramah anak. Mendukung pelayanan komunitas tunanetra. Ini yang dilakukan. Ya. Di samping itu kita di gereja lokal, CFC, yang digerakkan oleh Pastor Gama. Ada, saya udah ada. Jadi via gereja lokal kita juga JFC dan secara nasional melalui Wadah Sinode GBI, CBM, dan organisasi Kristen lainnya. Kita banyak kerjasama. Nah JFC ini apa yang barusan ini mereka lakukan itu adalah program JFC for Campus. Kita tahu sekolah itu banyak orang Kristen, tapi guru-guru Kristennya tuh kasihan. Ya, kita mendukung pelayanan Roh Kris
dari sekolah sekitar kita. Berbagi kasih dengan kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo. Ya. Juga kita banyak kolaborasi nasional. Mendukung pelayanan misi secara nasional melalui CBM. CBM tahu nggak? Salah satu itu adalah Superbook. Ya, salah satunya Superbook. Ya, mendukung pelayanan renovasi dan pembangunan rumah ibadah di daerah-daerah. Mendukung kegiatan bantuan kemanusiaan di daerah-daerah bencana alam melalui sinode, GBI, dan beberapa organisasi Kristen lainnya. Ini semua kita lakukan ini bukan artinya kita gini-gini aja, enggak. Banyak aktivitasnya. Nah, ini saya ngomong kalau nanti saudara tergerak atau mau terlibat, silakan. Ya, ada kalau perusahaan sih saya rasa nggak perlu ya. Kalau bicara untuk yayasan, kita punya JFC, banyak aktivitas-aktivitas itu. Ya, kalau saudara tergerak, silakan. Dan kalau mau terlibat, sampaikan kepada Pasegama. Nah, jujur ini juga bukan untuk kesombongan. Saya pribadi saya nggak tahu. Tiba-tibanya akhir tahun, Oktober, saya dapat majalah Fortune. Saya terpilih. Di sini kan banyak orang-orang terkenal nih. Ada Antoni Salim, ada Joko Susanto, ada orang Sinarmas, macam-macam ya, termasuk ini siapa? Hasim segala tuh. Masa saya disamakan level dengan mereka? Nggak seimbang lah, ya kan? Tapi saya terpilih. Terpilihnya apa? Di sini dia tulis gini. Coba klik lagi. Ini kan cuma 20 orang yang terpilih. Nah, di sini tulis para pebisnis ini melakukan aksi korporasi yang berani, restrukturisasi organisasi, melebarkan sayap ke bisnis baru, bahkan meninggalkan usaha yang telah digeluti puluhan tahun, mereka keluar dari zona nyaman untuk menemukan peluang baru. Inilah para pebisnis terbaik 2025. Ini kan buah pelayanan. Bukan untuk kesombongan, buah pelayanan. Amin. Jadi saudara jadi jemaat JFC, merasa bangga juga kan gembala kalian tuh dapat penghargaan ini. Nanti satu hari lagi gembala kau saudara Pasegama. Jadi udah jangan lama-lama ini, malu gua. Jadi kembali ke buah kehidupan. Kita nih sudah dipilih. Harus betul-betul menghasilkan buah. Buah apa? Yang pertama itu buah perdobatan yang sejati. Ya, artinya itu kita mesti hidupnya yang benar. Bukan baik aja, benar. Lalu kita dipimpin oleh Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Nah, buah yang ketiga itu adalah selalu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Melihat dan merasakan seperti Kristus melihat dan merasakan. Taruhkan hati pikiran Kristus dalam hati kita, pikiran kita, untuk supaya kita selalu apa yang Kristus lakukan itu kita lakukan. Lalu yang keempat, menjadi berkat, menjadi giat. Nggak boleh males, giat, rajin, jujur, penuh integritas, melakukan pekerjaan sebagai pelayanan kepada Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Saya yakin kalau kita lakukan demikian, Tuhan juga berkati kita kok. Tuhan pasti berkati kita. Gak usah khawatir, gak usah takut menghadapi keadaan dunia makin rusak, makin gak beres gitu ya. Geopolitik juga masih tidak menentu.
Nggak usah pusing. Yang penting kita lakukan bagian apa yang sudah Tuhan percaya pada kita. Jadi berkat. Nah, yang kelima, buah kelima ini adalah buah kehidupan yang kekal. Ini sudah bicara berdampak. Melalui apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kalau kita begini, kita nggak boleh sombong. Itu Bapa kita yang dipermuliakan di surga. Karena orang melihat kita, ada Kristus dalam hidup kita. Kita merupakan kitab yang terbuka. Orang lihat dan terima, percaya, dan kita ajak, kita injili, kita kasih berita baik, kabar baik kepada mereka, ajak mereka, mereka mau datang. Amin. Itu buah dari buah pelayanan sehingga kita bisa mengajak jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Bayangkan amanat agung, bicara tahun penuaian. Saudara tidak jadi saksi, gimana untuk bawa jiwa? Gimana bawa jiwa? Amin. Berapa banyak yang mau bersama-sama dengan saya? Yang lain nggak berani angkat tangan ya? Bersama-sama kita unity, kita melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Agar saya nggak ajak saudara bangun partai ya. Bukan, kita bicara jiwa. Ya. Jadi saya konklusikan dalam apa yang saya sampaikan ini, saya konklusikan gini, tolong diklik. Menjadi saksi melalui buah kehidupan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya. Ya, bukan hanya percaya naik ke surga, bukan itu. Tapi selama kita hidup, kita mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi untuk berbuah. Buah yang lahir dari pertobatan sejati. Dipimpin oleh Roh Kudus, berakar dalam kebenaran. Dinyatakan melalui, mesti bukti, mesti ada nyata, dinyatakan. Melalui pelayanan yang baik dalam segala hal seperti kepada Tuhan. Dan berdampak bagi kehidupan kekal. Melalui setiap buah yang nyata dalam hidup kita, dunia akan melihat kasih dan kuasa Kristus bekerja. Hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Saya mau ajak kita, mari terus kita bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang menghasilkan buah yang tetap. Buah yang bukan buah musiman, tapi terus berbuah kita di mana aja. Profesi saudara apa aja? Ibu rumah tangga, pekerja apa, kalau kita ngomong, ya saya nggak tahu istilahnya apa, pembantu ya, maksud saya itu mau ngomong pembantu apa? Karena saya juga ada bawa, saya punya ART datang, saya ada bawa juga supir saya datang nggak? Supir saya sekarang kalau ketemu saya sudah bisa ngomong, Shalom Pak. Ya, maksud saya kita dimanapun juga, saudara ya, sebagai supir, ART ya. Apapun juga, ibu rumah tangga, saudara karyawan ya, satpam, supir, apapun juga. Termasuk saudara jadi, apalagi jadi bos gitu ya. Harus betul-betul menghasilkan buah yang tetap ini. Dimanapun juga kita berada, selalu berikan dampak yang positif. Orang melihat, jadi takut, percaya, Yesus adalah Tuhan. Karena mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Jadi berkat.
Mau lanjut gak? Sudah selesai firman Tuhan. Kita saat ini mau masuk perjamuan kudus. Nanti itu tutupnya. Ini nanti besar anugerah. Besar anugerahmu dulu. Ya. Siapkan hati pikiran kita untuk masuk perjamuan kudus. Waktu saya udah habis ya. Udah habis dari tadi ya. Belum ya? Belum. Nggak, saya mesti tanya Orel. Orel jadi bosnya di sini soalnya. Kita naikkan pujian ini. Besar anugerahmu. Untuk kita masuk perjamuan kudus. Siapkan hati pikiran kita untuk perjamuan kudus. Ku ada sebab Bukan, bukan. Ya. Besar Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kalau kita masuk dalam perjamuan kudus ini, Tuhan minta kita mengingat kebaikannya, agar kita lebih lagi mengasihi Dia, dan kita juga bisa mengasihi sesama. Saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala kita untuk berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tahu dosa itu adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena perbuatan-perbuatan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga Engkau mau datang dari surga ke dunia ini, menjelma menjadi manusia biasa, dan mati di atas kayu salib, mencucurkan darah yang kudus, menebus isi dunia ini.
Bapa, kalau kami merenungkan betapa baiknya Engkau, Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami, Engkau mengajari kami. Kalau kami salah, Engkau tegur, Engkau nasihati kami. Kadang-kadang Engkau hajar kami. Tujuannya Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kami ucap syukur, Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mau saudara makan dan minum perjamuan kudus yang benar. Kalau saat ini ada simpen dosa, kesalahan apapun juga, saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita datang di hadirat-Nya, minta ampun, dan ambil komitmen, jangan melakukannya lagi. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini sedang berdoa. Engkau tahu segala pergumulan mereka, persoalan mereka, masalah-masalah mereka hadapi, Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri, Tuhan, ikut campur tangan untuk tolong, tuntun, bimbing, sertai mereka, urapi mereka, pimpin setiap langkah-langkah hidup mereka. Setiap apapun mereka lakukan, Engkau ikut campur tangan, tolong, bela, bukakan jalan, bukakan pintu. Engkau membuat semuanya, Tuhan, berhasil. Terima kasih, Tuhan, Engkau baik. Syukur bagimu. Saat ini, Tuhan, kami memasuk perjamuan kudus ini penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi orang percaya dan umur di bawah 12 tahun jangan mengambil. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Semuanya sudah dapat? Kalau sudah dapat, saya undang kita semua makin berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Siapkan roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita jangan diam. Buka hati kita, tangan kita ucap syukur pada Dia. Ucap syukur dan terima kasih. Keluarkan kata-kata yang manis dari hati saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kasih setiamu, kemurahan, anugerahmu Tuhan, sungguh begitu besar. Kami ucap syukur. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Puji syukur kepada Engkau ya Abah. Tuhan, sungguh Engkau baik. Di awal tahun, minggu yang pertama, Engkau telah berfirman pada setiap kami ya Abah, agar kami menangkap untuk menyelesaikan amanah agung di zaman akhir zaman ini melalui kehidupan kami masing-masing. Agar setiap kami Tuhan mampu, bukan pakai kekuatan kami, tapi minta kuasa Roh Kudus penuhi kami, urapi kami, hikmat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu, kekuatan yang menyertai kami untuk dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu dimanapun juga Engkau tempatkan kami. Senantiasa kami menghasilkan buah yang baik, yang manis untuk kemuliaan nama Engkau melalui kehidupan kami, memberikan dampak yang positif sekeliling kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan.
Tuhan, mohon Tuhan, pengurapan Engkau turun atas setiap mereka. Urapi, urapi, urapi. Terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan, terima urapan. Terus melangkah dengan iman, melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terlebih khusus, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Untuk kami bersama-sama, unity, menyelesaikan aman agung di zaman akhir zaman ini. Untuk memuliakan nama Engkau, untuk menyenangkan hatimu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuaian pasti terjadi. Tuaian pasti terjadi. Tuaian pasti terjadi di tempat ini. Berkati Tuhan hamba-hambamu Tuhan. Yang melayani Engkau juga Tuhan. Tidak ada satu pun terlewatkan. Berkati juga Gama Tuhan. Urapi dia. Hikmat-Mu menyertai dia. Makasih Tuhan. Makasih. Tutup kami dan kuasa darah Yesus. Setiap kami berada dimanapun juga Tuhan. Dalam pelindungan Engkau yang sempurna. Berkati kesehatan mereka. Rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan mereka. Pelayan mereka. Berkati mereka. Berlimpah. Limpah. Limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur pada Tuhan kami yang hidup. Dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama mengatakan amin.